kekuatanku. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Senin 9 Juni 2025. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja. Bacaan Injil diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 25-34. Renungan dipersiapkan dan akan dibawakan oleh saya, Suster Maria Alfonsin PRR. Doa kita pada hari ini bersama dengan Suster Maria Dominik PRR. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memulai doa dan permenungan kita pada hari ini. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur atas segala berkat dan rahmat, serta cinta yang senantiasa Engkau anugerahkan kepada kami, teristimewa hari baru, nafas kehidupan dan rahmat kesehatan, yang masih kami peroleh daripada-Mu secara cuma-cuma. Kami mohon ya Bapa, tuntunlah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar pada hari ini kami mampu untuk menjalankan segala tugas dan pekerjaan kami, teristimewa segala apa yang telah Engkau percayakan kepada kami. Semoga semuanya demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus.
Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan dan supaya pada hari Sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, dalam Injil Yohanes yang baru saja kita dengar, kita dihadapkan pada sebuah adegan yang penuh dengan makna teologis yang sangat mendalam, di mana di kaki salib Maria Bunda Yesus berdiri bersama murid yang dikasihinya. Dan di saat yang sama, Yesus menyerahkan murid yang dikasihinya kepada ibunya. "Ibu, inilah anakmu," dan kepada murid yang dikasihinya, ia pun menyerahkan ibunya dengan kata-kata, "Inilah ibumu." Kita melihat bukan hanya sebatas aturan manusiawi bahwa seorang anak menitipkan ibunya kepada sahabatnya, melainkan suatu tindakan simbolis yang melahirkan relasi baru antara Bunda Maria dan juga gereja. Di sini Maria diberikan kepada murid yang dikasihinya, yang mewakili seluruh umat beriman, sebagai Bunda Rohani. Peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja yang dirayakan sehari setelah Pentakosta menegaskan bahwa peran Maria tidak bisa dipisahkan dari misteri gereja sebagai mater eklesia. Sebagaimana Roh Kudus turun atas para murid di Pentakosta untuk melahirkan gereja, maka Maria hadir sebagai bunda yang mendampingi gereja dalam perjalanan imannya. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, dalam peristiwa ini, Bunda Maria bukan hanya sekedar sebagai penonton, melainkan ikut serta dalam penderitaan putranya, sekaligus menjadi bunda bagi kita semua yang dilahirkan melalui sakramen baptis dan juga Ekaristi. Bapak Ibu, para sahabatku yang terkasih, melalui peringatan wajib Santa Perawan Maria Bunda Gereja ini mengundang kita untuk merenungkan dua hal penting. Yang pertama, Maria adalah teladan iman yang berdiri teguh di bawah salib, bahkan ketika segala harapan manusiawi itu seolah runtuh. Yang kedua, sebagai Bunda Gereja, ia terus memelihara kita dalam persatuan dengan Kristus, sebagaimana ia mendampingi para rasul dalam menantikan Pentakosta. Bapak Ibu para sahabatku yang terkasih, dalam dunia yang penuh dengan penderitaan dan juga ketidakpastian yang dibuat-buat oleh manusia, gereja dipanggil untuk meneladan keteguhan Maria dan kita semua yang ada di dalamnya, sambil kita memohonkan perlindungan dari Bunda Maria agar kita mampu untuk menjalankan semuanya itu dengan baik seperti yang ditunjukkan oleh Bunda Maria kepada kita.
Semoga peringatan ini semakin meneguhkan iman kita dan membuat kita untuk tetap teguh dan tetap berharap ketika kita mengalami situasi-situasi sulit yang kita hadapi dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Marilah kita menyatukan hati kita, menyampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Tuhan. Bagi bangsa dan negara kita, ya Bapa, kami mohon berkat-Mu bagi bangsa dan negara kami. Teristimewa jauhkanlah dari segala peperangan, pertikaian, dan juga sertailah para pemimpin agar mereka boleh memimpin bangsa dan negara kami ini dengan penuh keadilan, kejujuran, dan kebijaksanaan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua umat Katolik di seluruh dunia. Ya Bapa, berkatilah umat-Mu di seluruh dunia, agar dari hari ke hari dalam menghadapi setiap peristiwa hidupnya, mereka boleh semakin mengimani Engkau dan tetap setia mengakui Engkau sebagai satu-satunya sumber harapan dan kekuatan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang sakit. Ya Bapa, hadirlah bersama saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Semoga Engkau menjadi tabib bagi mereka, sehingga mereka boleh mengalami kesembuhan seperti sedia kala. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita hening sejenak menyampaikan doa permohonan kita secara pribadi. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyatukan segala doa dan harapan hati kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menundukkan kepala memohon berkat dari imam. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati. Jika rasa ingin menyerah, doa jadi kekuatan. Tangan Tuhan terulur menyapa. Aku hanya sejauh doa. Dalam doa semua
sembah, sujud pada